Halo semuanya, kembali lagi di channel Ida Hidayah. Pada video kali ini, saya akan membahas fluidostatis bagian kedua. Oke, pada bagian kedua ini kita akan belajar tentang hukum Pascal, hukum Archimedes, dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman semua, sebelum kita masuk ke persamaan-persamaan yang apa aja sih yang bakal kita pakai, hal pertama yang kita perlu tahu, kita harus tahu dulu apa itu hukum Pascal. Nah, secara definisi, hukum Pascal itu adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, ini di sini ada gambar sebuah pipa U, di mana di sebelah sini pipanya besar, kecil, yang sebelah kanan pipanya besar dan ada sebuah beban. Pada pipa kecil ini diberi gaya F1 dengan luas penampangnya A1. Kemudian gaya ini maka akan memberikan gaya F2 dan dengan luas penampang A2, di mana pada pipa kedua ini di sini ada beban. Maka kita bisa kasih di sini gaya berat gitu ya. Nah, secara umum persamaan hukum Pascal itu dari gambar ini dapat kita tulis sebagai berikut. Berarti F1 per F2 itu sama dengan A2 per A1. Nah, ini adalah persamaan umum dari hukum Pascal. Begitu ya teman-teman. Atau bisa juga jika nantinya yang diketahui itu adalah diameternya ataupun jari-jarinya, maka kita bisa tulis seperti ini. F1 per F2 itu sama dengan R2 per R1. Kita kuadratkan gitu. Atau jika diameter maka D2 per D1. Nah, begini ya, kurang lebih persamaannya. Kemudian, apa aja sih penerapan dari hukum Pascal ini dalam kehidupan sehari-hari? Penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari antara lain yang satu pada dongkrak hidrolik, kemudian pengaplikasian pada pompa sepeda gitu, kemudian pada rem, dan lain-lain, masih banyak lagi kayak misalnya dongkrak yang untuk mengangkat mobil kayak gitu-gitu, dan masih banyak lagi ya. Oke, kita lanjut ya. Next. Di sini saya punya contoh soal. Sebuah dongkrak hidrolik digunakan untuk mengangkat beban. Jika jari-jari pada pipa kecil adalah 2 cm dan jari-jari pipa besar adalah 18 cm, tentukan besar gaya minimal yang diperlukan untuk mengangkat beban. Pertama-tama, untuk mengerjakan ini kita tulis dulu apa aja sih yang diketahui gitu. Diketahui. Di sini berarti jari-jari pipa kecil. Oke, kita tulis R1, 2 cm. Kemudian ada jari-jari pipa besar, R2, 18 cm. Kemudian ada massa mengangkat beban, berarti bebannya ini massa bendanya ya, massanya 81 kg. Nah, ditanya tentukan besar gaya minimal, berarti kan yang ditanya itu adalah F2-nya berapa? Kalau gitu kita cari tahu F1-nya dulu ya. Berarti F1 itu sama dengan, nah kita kan udah punya massa nih 81 kg. Berarti kan rumus F itu M kali G. Sama dengan 81, percepatan gravitasi kita buat 10 ya. Bisa juga 9,8, tapi untuk memudahkan kita buat 10 aja. Ketemunya 810
Newton. Nah, jadi F2-nya berapa? Dengan menggunakan persamaan hukum Pascal, kita tulis dulu F1 per F2 itu sama dengan berarti R2 per R1. Nah, ini ya, kita kuadratkan. F1-nya 810, F2-nya yang ditanyakan sama dengan R2-nya 18, F1-nya 1, kita kuadratkan. Ketemunya 810, sorry ini F2-nya, R1-nya 2 ya, R1-nya 2, per F2, ini kita coret bagi 2, ketemunya 1, ini coret ketemunya 9, jadi 9 per 1 ya, 9 per 1. Nah, kita kuadratkan langsung aja, jadi 81 per 1. Oke, kita kalikan silang, berarti 81 F2 sama dengan 810 kali 1. Berarti F2-nya sama dengan 810 dibagi 81. Ketemunya 10 Newton. Oke, mudah ya? Semoga paham. Next. Selanjutnya adalah hukum Archimedes. Kita lihat dulu secara definisi. Jadi secara definisi, hukum Archimedes adalah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup dituruskan sama besar ke segala arah, kayak gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin hukum Archimedes, kira-kira ada apa aja nih di dalamnya? Salah satunya, kalau kita belajar Archimedes, maka kita di sini harus tahu yang namanya gaya apung. Gaya apung itu persamaannya Fa sama dengan berat di udara dikurangi gaya berat fluida. Jadi ini kasusnya misalnya pada saat kalian berenang, nah itu biasanya kan kalian bisa ngambang di atas. Nah itu yang disebut dengan ada faktor gaya apung gitu. Jadi ada berat di udara dikurangi berat yang ada di fluida. Nah untuk hukum Archimedes itu sendiri secara umum kita bisa tulis kayak gini. Hukum Archimedes ya. Secara umum itu persamanya adalah Fa, F Archimedes gitu, sama dengan rho fluida berarti massa jenisnya fluida dikali volume benda dan fluida, volume benda yang tercelup ke fluida maksudnya, dan dikalikan percepatan gravitasi. Oke. Jadi di sini Fa itu adalah gaya Archimedes. Ini satuannya adalah Newton. Kemudian rho V ini adalah massa jenis fluida. Ini kilogram per meter kubik. Kemudian VBF ini adalah volume benda yang tercelup. Satuannya liter. Kemudian G ini percepatan gravitasi. Ini dia meter per second kuadrat gitu. Dari persamaan Archimedes ini juga kita bisa dapat persamaan lagi kayak gini jadinya. Rho benda per rho fluida itu sama dengan gaya berat dibagi dengan gaya Archimedes. Oke. Jadi kita udah ada 3 persamaan. Nah,
Sebenarnya hukum Archimedes ini tuh buat apa sih? Secara umum biasanya hukum Archimedes itu digunakan untuk menentukan letak benda yang dicelupkan ke dalam suatu fluida, kayak gitu. Nextnya, nah ini. Nah, ini saya punya sebuah bak yang berisi beberapa balok gitu ya. Di sini bendanya ada yang mengapung, ada yang tenggelam, ada juga yang melayang gitu ya. Nah, ketika benda ini mengapung, melayang, ataupun tenggelam, ini ada syarat-syaratnya. Suatu benda, benda 1 dan 2 ini, ya, 1 dan 2 ini, dia dikatakan terapung apabila gaya beratnya itu sama dengan gaya Archimedes. Berarti volume benda yang dicelupnya ini harus lebih kecil dari volume bendanya. Atau massa jenis bendanya itu harus lebih kecil dari massa jenis fluida. Yang ini untuk terapung ini berarti benda 1 dan 2 ya. Selanjutnya kalau dia itu melayang itu berarti benda 3. Benda 3, syaratnya adalah gaya berat harus sama dengan gaya Archimedes. Kemudian VBF-nya ini sama dengan VB. Kemudian rho bendanya harus sama dengan rho fluida. Selanjutnya, benda dikatakan tenggelam, berarti benda 4. Dia tenggelam itu syaratnya gaya beratnya itu harus lebih besar dari gaya Archimedesnya. Kemudian VBF itu harus sama dengan VB dan rho bendanya ini harus lebih besar daripada rho fluidanya. Nah, ini syarat supaya suatu benda itu tenggelam. Ini benda 4 ya. Yang keempat ini kan dia tenggelam. Gitu. Terus kalau kita mau cari massa jenis benda terapung gimana? Berarti caranya adalah rho B sama dengan rho V dot VBF dibagi VB. Atau rho B sama dengan sigma rho F VBF dibagi VB. Gitu ya. Nah, penerapan hukum Archimedes itu di mana aja sih? Biasanya penerapannya itu yang pertama itu pada hidrometer ya, hidrometer. Nah, di sini saya punya gambarnya. Sebentar. Oke, ini dia. Ini penerapan hukum Archimedes. Yang satu ada hidrometer. Hidrometer ini digunakan untuk mengukur massa jenis fluida. Kemudian ada kapal laut. Kapal laut ini bisa mengapung karena besinya dibuat berongga, sehingga volume air yang dipindahkan menjadi lebih besar dan menyebabkan gaya apung yang besar. Selanjutnya ada kapal selam. Nah, kalau kapal selam ini dia itu punya pemberat sebuah tangki. Jadi kalau mau tenggelam, si tangkinya ini diisi dengan air. Terus kalau dia mau mengapung, berarti airnya terus dikeluarkan, harus diisi dengan udara. Dan yang terakhir itu balon udara. Nah, balon udara pada saat dia naik, berarti di situ ada gas panas, sehingga volume di balonnya ini berubah. Jadi volume udara yang dipindahkan ini FA atau volume Archimedes itu harus lebih besar dari massa bendanya gitu. Makanya dia bisa terbang. Kayak gitu ya. Oke, next. Nah, ini ada soal sebuah benda tercelup. Nah, seperti ini gambarnya. Sebuah benda tercelup sebagian dalam cairan yang memiliki massa jenis 0,75 gram. Oke, kita langsung aja ya. Ini per cm kubik ya ini.
Berarti di sini ada rho fluida karena dia cairan. 0,75 gram per centimeter kubik. Jika volume benda yang tercelup adalah 0,8 berarti VF. Volumenya 0,8 VB. Dari totalnya kan di sini benda yang tercelup adalah 0,8 dari volume totalnya. Tentukan massa jenis benda. Yang ditanya adalah rho B-nya berapa gitu. Nah, kita bisa pakai persamaan oh ya, sebelum kita pakai persamaan kita analisis dulu. Gaya-gaya apa aja sih yang bekerja di sini? Jadi karena ini ada benda dicelupin ke dalam sebuah wadah yang berisi air, jadi di sini ada gaya berat ya. Bendanya ini kan punya gaya berat yang berarah ke bawah. Jadi di sini ada gaya berat gitu. Kemudian ada gaya apung juga. Ini kan mengapung ya. Berarti di sini juga ada faktor Archimedes, gaya Archimedes. Nah, keduanya ini karena dia mengapung berarti dalam keadaan setimbang ya. Berarti W bendanya ini sama dengan FA karena dia mengapung. Makanya kita gaya berat itu kan M kali G ya, sama dengan gaya Archimedes itu rumusnya tadi rho F kali G kali V F gitu kan. Sekarang kita bisa masuk ini. Nah, karena di sini gaya berat itu juga sama dengan gaya Archimedes, maka kita juga bisa nulis kayak gini. Artinya kan mg ini sama dengan rho fg vf. Berarti di sini juga rho benda kali g kali v benda sama dengan rho f kali g kali v f fluida ya. Nah, ini yang sama percepatan gravitasi kan nilainya sama ya, kita coret aja. Jadi, isinya rho b kali vb sama dengan rho f kali vf gitu ya. Nah, rho b-nya kan yang ditanya. Kemudian vb-nya kita nggak ada. Rho v-nya 0,75 dikali vb-nya, vf-nya vf ini sama dengan 0,8 vb. Oke, berarti rho b sama dengan 0,75 kali 0,8 VB dibagi VB sama dengan, kita hitung ya, 0,75 dikali 0,8. 5 kali 8, 40, simpan 4, 7 kali 8 itu berarti 56, ditambah 4, 60 ya. 0 kita simpan 6, 0 kali 8, 0, 6, 0, 0, 0, oke. 0, 0, 6, 0. Karena di belakang koma ada 3, berarti di sini komanya. Oke, ketemunya sama dengan 0,6 gram per centimeter kubik. Oke deh, gampang banget ya. Semoga paham. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video kita kali ini. Nanti akan dilanjut lagi di Fluidastatis part 3-nya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.